Siapa yang tidak mengenal produsen terbaik otomotif Honda Prospect Motor di Indonesia? Kalau udah ada kata-kata terbaik, tentu aja kebanyakan orang ingin memiliki mobil tersebut. Dan ya, Honda menjadi mobil yang banyak peminatnya, mau itu mobil bekasnya ataupun barunya. Entah itu anak muda, orang tua, om-om, atau ibu-ibu arisan. Bagi mereka yang penting merek Honda. Tapi, satu hal yang terkadang membuat kita lupa. Kita seringkali dibius dan dibuat terpesona oleh merek. Apalagi Honda terkenal dengan produk motor-motor yang awet, tapi belum tentu dengan mobilnya. Dan nyatanya, merek belum tentu membuat mobil yang bagus dan layak kita gunakan untuk keperluan sehari-hari. Dan di video channel mobil kita ini, kita akan membahas 4 mobil Honda yang sebaiknya kalian hindari untuk dibeli. Yang pertama tentu aja ada Honda CR-V Gen 2. Ya, Honda CR-V Gen 2 atau RD4. Honda CR-V Gen 2 dengan kode bodi RD4 pertama kali diluncurkan pada tahun 2002 dan discontinue pada tahun 2006. SUV medium ini hadir dalam varian mesin 2 dan 2,4 liter dan 2 pilihan transmisi manual 5 percepatan dan otomatis 4 percepatan. Yang membuat kita menarik, Honda sengaja mempersiapkan Honda CR-V RD4 ini dengan konfigurasi kursi 7 penumpang untuk pasar Indonesia. Honda CR-V yang kita tahu dari dulu sampai sekarang masuk dalam kategori mobil eksklusif. Namun hal yang perlu diingat di sini adalah mobil eksklusif berarti perawatan dan penggunaannya juga akan tetap eksklusif. Dan ya, mobil ini perlu perawatan eksklusif untuk digunakan sehari-hari. Misalnya bensin. Wah, kalau udah ngomongin bensin di mobil ini, ngeri banget. Mobil ini hanya bisa mencatatkan konsumsi rata-rata di 5-7 km per liter aja. Dan untuk keluar kotanya cuma di 1:9. Kebayang nggak? Perjalanan keluar kota yang seharusnya bensin bisa irit, ini sama aja kayak mobil lain di dalam kota. Kenapa mobil ini bisa boros? Tentu aja karena karakter mesinnya yang selalu bermain di RPM tinggi. Kalau udah bermain di RPM tinggi terus, tentu aja bensin akan boros. Selain itu, kaki-kaki mobil ini juga sering bermasalah. Dan kalian harus sabar-sabar kalau kaki-kaki mobil ini bermasalah, karena perbaikannya lumayan mahal. Menariknya di sini adalah untuk CR-V generasi ini saat ini lebih mahal yang bertransmisi manual daripada yang matic. Kenapa bisa? Ya karena perawatannya lebih mudah. Kalau merawat mobil matic tahun segini, siap-siap aja peremajaan yang akan memakan biaya. Harga mobil ini saat ini cuma di kisaran 60-70 jutaan aja, tergantung kondisinya. Tapi yang kalian harus ingat sekali lagi, ini adalah mobil eksklusif pada zamannya. Jangan tertarik dengan harga segitu, apalagi untuk mobil harian dan mobil pertama. Bisa dipastikan kalian akan menyesal membeli mobil ini, karena mengingat umur dan perawatan mobil ini yang harus ekstra. Lebih baik pikirkan opsi lain dengan harga yang serupa. Lalu yang kedua ada Brio generasi pertama. Honda memperkenalkan Brio pada tahun 2012 dengan model yang cukup unik. Bagian depannya menarik, bagian belakangnya unik mirip Civic Wonder. Dengan kondisi ini ada orang yang suka, ada orang yang nggak suka. Tapi di luar dari tampilan, mobil ini sebenarnya benar-benar nanggung dan cukup seadanya banget. Yang mana kabinnya jauh dari kata kedap. Fitur seadanya, bensin cukup boros untuk sekelas mobil dengan mesin 1200 dan 1300 cc untuk yang CBU. Dashboardnya berisik, lampu utama nggak terang, jok nggak nyaman, dan kabinnya cukup sempit. Ya gimana ya, awalnya juga ini adalah mobil murah dan ya memang mobil ini terasa cukup murah di segala aspek. Kemudian selain itu, mobil ini juga ada penyakit abadi. Misalnya engine mounting kanan yang sering jebol, master cylinder juga yang sering bermasalah. Kalau udah bermasalah, bikin sasis berkarat. Namun, pihak Honda sudah melakukan recall untuk masalah mengaster silinder ini. Kemudian selain itu, ada juga faktor extra fan yang cukup lemah. Extra fan memang ada umurnya, tapi untuk extra fan Brio terbilang lebih singkat daripada produsen lainnya. Namun, ada satu hal yang pasti dari Honda Brio generasi ini. Dibawa ngebut kurang enak. Di kecepatan 100 km per jam sangat terasa limbung. Apalagi harga bekas Honda Brio saat ini, katakanlah yang tahun 2015. Harganya ada di sekitar 90 jutaan. Kalian bisa mendapatkan mobil yang lebih nyaman dengan harga 90 jutaan. Kemudian yang ketiga tentu aja ada Honda Freed. Honda Freed pertama kali diperkenalkan oleh Honda pada tahun 2009. Dalam perjalanannya, Honda Freed memiliki beberapa varian, mulai dari yang termurah hingga yang termahal. Mobil ini sebenarnya cukup menarik buat kalian yang suka mobil dengan desain unik. Apalagi buat kalian yang suka banget sama mobil JDM. Honda Freed memiliki desain yang JDM banget. Tapi walaupun mobil ini cukup menarik dan kalian tertarik untuk membeli mobil ini, lebih baik pikirkan kembali.
karena mobil ini sebenarnya cukup merepotkan untuk dipelihara. Apalagi untuk saat ini, yang mana mobil ini cukup penyakitan di kelistrikan dan performanya yang lemot. Honda Freed menggunakan mesin 1,5 i-VTEC yang bisa menghasilkan tenaga di 118 horsepower. Di atas kertas, mobil ini seharusnya cukup bertenaga. Tapi faktanya, mobil ini lemot dan terasa menggerung, apalagi pas AC nyala, semakin parah. Akselerasinya juga lambat. Jadi, buat kalian yang berharap kenyamanan berkendara dari Honda Freed, kalian tidak akan mendapatkan dari mobil ini. Selain itu, masalah lain yang sering dikeluhkan adalah suara aneh pada sliding door. Sliding door Honda Freed sering mengeluarkan bunyi berdecit saat dibuka atau ditutup, apalagi pada unit yang lama. Dan ini membuat fitur keren Honda Freed justru menjadi sumber masalah. Belum lagi jalanan yang bergelombang membuat suspensi Freed terasa keras. Dengan hal tersebut, secara keseluruhan kombinasi performa mesin dan masalah mekanis membuat banyak forum otomotif merekomendasikan hati-hati membeli Freed bekas. Belum lagi kalau kita ngomongin spare part. Part Honda Freed cukup mahal. Mahal banget malah, untuk mobil yang bisa dibilang sudah berumur. Kemudian yang terakhir ada Honda Mobilio CVT. Honda Mobilio pada dasarnya berbasis dari mobil Honda Jazz dan Honda Freed, dan mobil ini diluncurkan pada tahun 2014. Jika dilihat dari desainnya, mobil ini cukup menarik sebenarnya. Walaupun nggak menarik-menarik banget, tapi cukup menarik. Jika kalian suka dengan mobil ini, lebih baik kalian beli versi yang manual, karena kalau yang CVT, kalian tahu sendiri, mimpi burung. Jadi, diketahui sejauh ini, CVT Honda Mobilio adalah CVT Honda yang cukup lemah, yang mana gejala awalnya jika ingin rusak total, CVT-nya akan mengeluarkan suara dengung. Kalau udah dengung, tentu aja satu-satunya alasan suara ini bisa keluar adalah bearingnya udah haus. Selain itu, beltnya juga gampang rontok. Rontoknya satu demi persatu. Dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya, sampai rontok total. Dan kalian harus sering mengecek hal ini. Hal paling masuk akal mengecek ini adalah membuka karter oli. Tapi ada satu hal yang harus diluruskan di sini. Memang banyak kasus terjadi di CVT mobil Honda Mobilio ini. Akan tetapi, jika dilihat lebih lanjut, banyak juga yang menggunakan mobil CVT sampai km 50.000 lebih. Tapi CVT yang masih aman aja. Kenapa hal ini bisa terjadi? Jawabannya adalah karena orang tersebut rutin ganti oli dan menggunakan CVT secara benar. Tidak pernah di-overpaksa, kick down, dan benar cara memarkirnya, yaitu ke N dulu, tarik rem tangan, lalu ke P. Kemudian selain masalah CVT, Mobilio juga memiliki masalah master rem yang rawan bocor. Kalau udah bocor, minyak rem bisa rembes. Dan terakhir, Mobilio tidak memiliki harga jual yang cukup baik untuk sekelas mobil Jepang. Harganya relatif anjlok. Selain anjlok, menjual kembali mobil ini juga agak sedikit sulit. Kenapa sulit? Ya karena harga bekas mobil ini cukup mepet dengan harga mobil di atasnya, yaitu BRV. Kasarnya nambah dikit bisa dapat BRV. Itu adalah 4 mobil Honda yang sebaiknya kalian jangan beli. Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan pantau terus video channel mobil kita selanjutnya.